Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi wahabana bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumis samawati wal aradin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang sudah berada di hari ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal ibadah puasa kita, baca Al-Qur'an kita, salat malamnya kita, dan ibadah-ibadah lain yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang tersisa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan hidayah untuk bisa memaksimalkan, untuk lebih baik lagi melaksanakan daripada ibadah qiyamul lail, baca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Kita dipertemukan Ramadan-Ramadan yang akan datang, sinin ba'da sinin, wa a'wam ba'da a'wam, atas dasar daripada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Perintah tadi itu mencakup perintah yang fardu dan juga perintah yang sunnah. Fardu dalam arti kalau kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Jika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Sunnah dalam arti yaitu jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Jika kita tidak melaksanakannya, maka tidak akan mendapatkan dosa. Atau dalam segi perintah, para ulama mereka mengatakan fardu itu adalah sebuah perintah dengan perintah yang jazim. Perintah yang memang maknanya tadi itu harus dilaksanakan. Sunnah itu adalah ibarat sebuah perintah yang ghairu jazim, yang tidak jazim, yang memang boleh ditinggalkan atau afdalnya kita bisa melaksanakannya. Tentunya ibadah fardu, ibadah sunnah, mana yang fardu, mana yang sunnah, ini ulama yang tahu. Ya, ulama menjelaskan, ulama al-usuli atau ulama fuqaha, mereka tadi itu menjelaskan sesuai dengan hadis-hadis, sesuai dengan Al-Quran. Ini adalah perintah wajib, ini adalah perintah sunnah. Ya, kita tinggal menerima saja. Ini yang wajib, ini harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan.
ini adalah sunnah, ini bagus kita amalkan, kita dapat pahala, kalau kita tidak melaksanakan ya tidak ada masalah. Nah, itu sudah dijelaskan oleh al-ulama al-fuqaha atau ulama al-usuli. Salat, ibadah salat. Ibadah salat tentunya dibagi menjadi dua, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu dibagi dua, ada yang fardul ain, ada yang fardu kifayah. Sunnah juga begitu, dibagi menjadi dua, sunnah yang muakkad atau sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Kalau sunnah yang muakkad itu adalah sunnah, ibadah salat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan atau bahkan tidak pernah ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah sunnah disebut dengan sunnah muakkadah. Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqomah tidak pernah meninggalkan. Karena memang tuntunan yang disampaikan sama Nabi itu bukan hanya dengan ucapan. Ya, tuntunan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dengan berupa perbuatan. Jadi ucapannya Nabi, jadi aqwalun Nabi atau af'alun Nabi itu semuanya syariah. Artinya syariah itu adalah panutan bagi kita. Ya, jadi kalau ada ucapan-ucapan Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kita bisa mengambil hukum darinya. Atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melakukan ini, Nabi pernah berbuat ini. Ya, itu adalah af'alun Nabi, itu juga syariah. Kemudian dari af'al, dari perbuatan-perbuatan yang pernah Nabi lakukan itu juga ada dua. Ada yang untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Ada yang hanya untuk Nabi. Af'alun Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi itu. Ini perbuatan adalah untuk Nabi dan juga untuk ditiru oleh umatnya. Oh, ini perbuatan khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini tentunya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh Nabi untuk diikuti oleh umatnya. Oh, ini perbuatan tidak, ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada salat sunnah tadi. Ya, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Salat sunnah itu ada yang muakkadah, yang hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi atau tidak pernah Nabi meninggalkannya. Ada yang ghairu muakkadah. Kadang-kadang Nabi meninggalkan. Ya, bukan karena malas ya, bukan tentunya. Karena untuk syariah, untuk menjadi panutan, untuk memberikan kepada kita tuntunan. Oh, Nabi ini begini, sehingga kita bisa memahaminya. Ini berarti adalah perbuatan yang ghairu muakkadah. Ya. Jadi jika ada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mungkin kadang-kadang bagi kita itu loh kok malah enggak dikerjakan sama Nabi ya, itu bukan karena Nabi kurang. Bukan karena Nabi tadi itu malas, bukan, tetapi karena memang itu adalah syariah. Bahkan ketika Nabi itu lupa, mungkin dalam sholatnya, ya, itu bukan karena Nabi itu lupa, bukan, karena memang unsitu kata Nabi itu. Ya, Nabi itu pernah menjelaskan, aku sebetulnya tidak lupa, cuma aku tadi itu unsitu, aku itu dilupakan sama Allah liusyarri'ah, untuk memberikan syariat. Ya, ketika Nabi lupa dalam sholatnya, waktu itu sholat duhur, Nabi sholat 2 rakaat, padahal bukan musafir. Ya, sholat qashar itu kan hanya untuk musafir. Kalau sholat orang yang mukim, yang tidak musafir, ya 4 rakaat seharusnya. Nah ini Nabi sholat 2 rakaat. Salam Nabi. Ketika salam, sahabat bertanya-tanya, Nabi kok salam ya? Bingung, mau tanya, tidak berani. Akhirnya salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk tanya sama Nabi.
Iya, tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, aku qasaratus sholatu am nasita?" Wahai Rasulullah, ini salatnya engkau qashar, engkau ringkas cuma 2 rakaat atau engkau lupa? Kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat yang lain, "Ahakun maqalahu Dzul Yadain?" Apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain, yaitu sahabat yang tanya tadi? Mereka menganggukkan kepala begini. Akhirnya Nabi berdiri. Berdiri dari itu salat, dari tempat duduknya itu melanjutkan salatnya. Menyempurnakan empat rakaat. Ini kalau tidak terjadi kejadian seperti itu, kita mungkin tidak ngerti. Ya apa kalau kita lagi sholat berjamaah, imamnya lupa. Ya apa melanjutkan sholatnya bagaimana kan gitu. Ini diajarkan sama Nabi. Caranya, oh kalau kejadian lupa begini caranya, begitu caranya. Ini adalah af'alun Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi yang memang sengaja dicontohkan oleh Nabi agar supaya kita tadi itu bisa menjadi panutan bagi kita. Kita bisa melakukan, oh kalau begini kita akan melakukan begitu. Ya, itu masih panjang penjelasannya tentang masalah sholat. Kita kembali kepada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah tadi itu ada 2 ya. Ada yang muakkad, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Cuma dalam kitab Turmusi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, ini ulama dari Jawa Tengah, ya. Itu kitab rujukan. Masya Allah kitabnya ya. Hasyiatut Turmusi. Itu ala Manhajul Qawim Ibn Hajar. Masya Allah kitabnya. Menjadi kitab salah satu kitab yang banyak dibuat rujukan oleh para ulama. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang sunnah bagi kita itu Nabi mendapatkan pahala wajib. Khususiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita pernah dengar penjelasan begini, kalau kita sholat sunnah, itu boleh kita meskipun duduk. Ya kan? Tidak wajib berdiri. Tapi pahalanya setengah. Ya kan? Sholatul qa'id nisfu min sholatil qa'im. Orang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri, itu pahalanya setengah daripada orang yang sholat berdiri. Tapi jika Nabi mencontohkan, jika Nabi mencontohkan sholat sunnah dalam keadaan duduk, Nabi itu tetap mendapatkan pahala wajib. Kenapa? Ya tadi itu, karena itu tasyri', itu Nabi memberikan syariah kepada kita. Ngasih tuntunan, bahwasanya kalau sholat sunnah itu boleh untuk duduk, tidak wajib berdiri. Begitu. Jadi Nabi itu meskipun melakukan yang sunnah-sunnah itu tetap mendapatkan pahala yang wajib. Itu khususiyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah semua itu bagi Nabi itu mendapatkan pahalanya pahala yang wajib, bukan pahala yang sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah ya tetap sunnah. Kalau kita melaksanakan yang wajib baru mendapatkan pahala yang wajib. Pahala yang wajib jauh lebih besar daripada pahala yang sunnah. Kecuali ya ini Ramadan ini Pak. Ramadan ini Masya Allah. Ya, oleh para ulama itu disebut dengan musim sunnah. Musim untuk panen, mendapatkan pahala, ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang sunnah, kita itu diganjar pahala yang wajib. Ya, kita sholat sunnah, kita sedekah. Sunnah ini bukan sedekah wajib zakat. Ya, kita sedekah misalkan, kita sholat sunnah, ya, itu ganjarannya ganjaran wajib semua. Loh kalau sholat yang wajib 70 kali lipat. Ya, kalau kita sholat wajib, sholat duhur, sholat subuh yang tadi kita lakukan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat lebih besar daripada sholat subuh yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Ini Masya Allah ini bulan Ramadan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di kitab Turmusi itu disebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan sunnah itu adalah wajib pahalanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada salat sunnah kembali. Salat sunnah tadi ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Kemudian dari segi pembagian juga ada pembagian 2.
Salat sunnah itu ada yang syuri'atil jama'atu, ada yang lam tusra'il jama'atu. Ada salat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah, ada salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Rata-rata salat sunnah itu yang disyariatkan berjamaah itu lebih afdol daripada salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Ya, maksud disyariatkan ini begini. Pernah kita mendengar penjelasan bahwasanya salat jamaah itu lebih afdal, lebih tinggi derajatnya, ada yang riwayatnya 27, ada yang riwayatnya 25 daripada salat sendirian. Sampai salat subuh berjamaah dengan salat subuh sendirian. Yang berjamaah ini lebih tinggi derajatnya 27 derajat. Kan begitu. Kenapa? Karena memang salat fardu, salat khamsul maktubah itu disyariatkan berjamaah. Ya, disyariatkan berjamaah. Bahkan berjamaahnya tadi itu fardu kifayah. Hukum berjamaah dalam salat fardu 5 waktu itu, hukum berjamaahnya itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu artinya? Fardu kifayah itu artinya dikhitabkan diarahkan itu perintah kepada sebuah tempat, sebuah penduduk, ya, sebuah daerah yang mana mereka tadi itu harus melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu tadi itu. Harus dilaksanakan sholat berjamaah bihaitsu yadharu syiar. Dengan sekiranya nampak itu syiar. Satu kampung misalkan, satu dusun, maka di situ mereka yang laki-laki, yang balik, yang merdeka, yang berakal, ya, maka mereka itu harus melaksanakan sholat berjamaah. Di berapa tempat? Ya terserah. Pokoknya jika memang masyarakatnya banyak, ya kalau satu tempat tidak cukup. Harus beberapa tempat. Itu maknanya bihaitsu yadharu syiar. Bihaitsu yadharu syiar itu sekiranya setiap satu dari penduduk di daerah tersebut, jika ingin melaksanakan sholat berjamaah, itu gampang. Tidak ribet. Tanpa malu, tanpa sungkan. Ini di kampung sini, Beb, ada sholat berjamaah didirikan. Di mana? Di dalam rumah masing-masing. Tidak cukup, Pak, meskipun setiap rumah mereka sholat berjamaah semua. Misal ada satu kampung ya, satu kampung. Ini setiap rumahnya itu mereka di dalam rumah masing-masing sholat berjamaah. Cukup tidak ini? Untuk menggugurkan fardu kifayah? Tidak cukup. Kenapa? Karena tidak yadharu syiar. Mungkin kalau ada orang kepingin masuk ke rumahnya orang ini untuk sholat berjamaah, ya sungkan mungkin. Tidak enak kan gitu, karena bukan rumahnya dia, kan rumahnya orang. Tapi kalau dilaksanakan di masjid, dilaksanakan di mushola, atau tempat-tempat yang terbuka, nah itu baru bisa dikatakan bihaitsu yadharu syiar. Jika satu kampung tadi itu banyak, luas, tapi sholat berjamaahnya cuma satu, ya tidak cukup juga. Karena mungkin yang di ujung agak berat untuk menuju ke sana. Sehingga kalau satu kampung itu butuh beberapa tempat, ya di sini, ya di sini, ya di sini, beberapa tempat. Sekiranya itu dikatakan yadharus syiar. Jadi sholat berjamaahnya sholat fardu ini hukumnya fardu kifayah. Jika satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, fardunya tadi itu, ya berarti kena dosa semua. Itu makna daripada fardu kifayah. Jika sudah ada beberapa tempat yang sholat berjamaah, maka gugur bagi mereka yang tidak berjamaah daripada dosa. Jadi itu maknanya berjamaah. Jadi sholat berjamaah tadi itu, sholat sunnah itu ada dua. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan itu maknanya apa? Apakah tidak boleh berjamaah? Bukan tidak boleh, cuma berjamaah dengan tidak berjamaah itu tidak ada fadilah. Kalau memang sholat ini disyariatkan berjamaah, ada keutamaan. Oh ini sholat kalau berjamaah 25 derajat, kalau tidak berjamaah ya 1 derajat gitu. Berarti kita harus tahu, oh ini sholat sunnah ini memang disyariatkan berjamaah, ini sholat sunnah tidak disyariatkan berjamaah. Bukan tidak boleh ya, cuma tidak disyariatkan berjamaah. Baik. Apa sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah? Sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, sholatul idain. Sholat 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Ini syuriatil jama'atu.
disyariatkan untuk berjamaah. Artinya kalau sholat sendirian dengan sholat berjamaah beda. Dua pahalanya bisa 25 derajat atau 27 derajat. Sholatul kusuf, sholat gerhana. Kusuf ini gerhana matahari. Sholatul khusuf, sholat gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, istisqa jika ada paceklik, lama tidak hujan, disyariatkan untuk sholat istisqa. Ya, itu apa? Disyariatkan berjamaah. Nah, sholat-sholat yang tadi disyaratkan berjamaah itu Pak, itu menduduki sholat sunnah yang paling afdol daripada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Tadi di awal penjelasan Al-Fakir sudah menjelaskan bahwasanya hampir seluruh sholat yang disyariatkan berjamaah itu menduduki peringkat yang paling afdol dalam sholat sunnah. Hampir seluruhnya. Kecuali apa? Kecuali tarawih. Tarawih tadi itu kedudukannya katanya para ulama itu setelah sholat rawatib. Ya, ini kedudukan yang disebutkan dalam kitab Turmusi tadi itu. Yang pertama sholat sunnah yang paling afdol itu apa? Sholat sunnah yang paling afdol yang pertama sholatul idain. Sholat 2 hari raya. Ini yang menduduki sholat sunnah yang paling afdol. Ya, sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau ditanya antara 2 sholat hari raya ini mana yang paling afdal? Sholat Idul Adha. Baru sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kedudukan setelah itu, sholatul khusuf, sholat gerhana. Jadi kalau ada khusuf, ada gerhana matahari, itu kesempatan kita melaksanakan sholat yang afdal. Ya, sholat sunnah. Gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian sholat minta hujan. Ini kedudukannya. Kemudian, kan ini empat-empatnya ini disyariatkan berjamaah ini, empat-empatnya ini. Kemudian setelah itu sholat witir, kedudukannya. Peringkat kelima yaitu sholat witir. Sholat witir ini tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ditinggalkan. La hadaran wala safaran. Baik Nabi sedang musafir atau Nabi sedang tidak musafir. Sedang mukim, ada di Madinah. Di situ Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Musafir ketika Nabi melakukan perjalanan tetap tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Ya, oleh karena itu sholat witir ini menduduki kedudukan yang tinggi. Termasuk sholat sunnah yang paling afdal. Sholat witir apakah disyariatkan berjamaah? Tidak, kecuali di bulan Ramadan. Ya, sholat witir itu tidak disunahkan berjamaah, cuma kecuali di bulan Ramadan maka disyariatkan untuk berjamaah. Sholat witir tadi itu. Jadi kesempatan kalau di bulan Ramadan mumpung sholat witir itu disyariatkan berjamaah, ya kita laksanakan sholat witirnya tadi itu secara berjamaah. Ya. Baik, kedudukan setelahnya, setelah sholat witir, apa itu? Sholat rawatib, sholat sunnah ba'diyah qobliyah. Tapi katanya para ulama, sholat sunnah rawatib ini itu lebih afdal. Nanti setelah sholat rawatib itu kedudukan setelahnya sholatut tarawih. Ya, idain, kusuf, khusuf, istisqa, witir, rawatib, tarawih. Urutan ini begini nih urutannya. Salat tarawih. Begitu. Salat tarawih itu termasuk salat yang mana? Yang muakkadah atau yang bukan? Termasuk yang bukan muakkadah. Kenapa? Ya tadi itu definisinya. Pernah ditinggalkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma waktu itu memang dijelaskan sama Nabi. Aku sengaja meninggalkannya. Aku sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Itu karena aku tadi itu khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalian itu akan menganggap wajib, katanya. Ya, nanti kalian akan berat. Ya, salat rawatib salat tarawih tadi itu. Jadi salat tarawih tadi itu salat sunnah yang memang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kok Nabi meninggalkan? Bukan karena malas, bukan. Ya tadi itu untuk memberikan
syariah, untuk ngasih tuntunan sama kita. Oh, bahwasanya hukumnya itu begini, ya. Tapi berarti kalau kita pahami daripada sholat sunnah tadi itu ada sholat witir, ada sholat rawatib, ya. Tentunya kita tadi itu kadang-kadang semangat sholat tarawihnya, sholat witirnya itu lemes kadang ya, atau rawatibnya yang lemes. Ya padahal sholat rawatib itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Ba'diyatul isya, ya ada lagi apa, ba'diyatul maghrib, qabliyatul zuhur, qabliyatul subuh, sholat sunnah fajar, ya ba'diyatul subuh, qabliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur. Itu sholat-sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu ada dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang dimaksud sholat rawatib itu lebih afdal dari sholat tarawih itu adalah sholat rawatib yang muakkadah. Sholat rawatib muakkadah itu ada cuma 10 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan 11. Ya, 11 itu 11 macam. 12. Qabliyatus subuh. Ya. Qabliyatul zuhur 2 rakaat, ba'diyatul zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyatul maghrib sama ba'diyatul isya. Ya, ada yang mengatakan qabliyatul isya. Itu adalah salat rawatib yang muakkadah. Yang selainnya tidak muakkadah. Qabliyatul zuhur ada 2, ada 4 rakaat, yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat tidak muakkadah. Ba'diyatul zuhur juga begitu, 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Sebelum asar, qablatul asar bagaimana? Itu ghairu muakkadah. 4 rakaat, dua-duanya ghairu muakkadah. Baik, berarti yang kita pahami sekarang salat sunnah tadi itu ada beberapa macam ya. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Mengenai daripada salat tarawih, di situ Nabi SAW menjelaskan bahwasanya man shoma ramadhana wa qamahu. Ya, wa qamahu. Barang siapa orang yang salat yang puasa di bulan Ramadan wa qamahu, dan dia tadi itu menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan. Nah, para ulama di dalam hadisnya itu menjelaskan yang dimaksud wa qamahu itu apa? Yang dimaksud itu adalah salatut tarawih. Ada yang mengatakan tidak harus bukan hanya itu. Bukan hanya salat tarawih, yang dimaksud waqamahu itu adalah salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat tarawih, baca Al-Qur'an, baca wirid, baca zikir begitu. Ya, itu termasuk apa? Waqamahu, menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana waqamahu imanan. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap janji Allah yang Allah janjikan daripada pahala-pahalanya. Ya, imanan wahtisaban, dan dia melakukannya dengan ikhlas karena memang mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ faedahnya? Fadilahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka pahala-pahalanya dia tadi itu, dosa-dosanya dia tadi itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mengenai daripada pengampunan dosa. Tadi itu kan ada fadilahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tobat. Begitu sampai tadi itu puasa Ramadan, di malam hari menghidupkan daripada malam-malam hari di bulan Ramadan dengan ibadah, maka dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah. Tanpa tobat. Cuma yang dimaksud itu adalah adzunub fima bainahu wa bainallah. Dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dimaksud adalah shaghair. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ya berarti tetap butuh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau dosanya itu
bainahu wa baina bainal ibad, antara dia dengan manusia, ya harus ada istihlal, harus ada minta halal. Ya, jadi kalau ada penjelasan, katanya para ulama, kalau ada penjelasan, barang siapa yang melaksanakan ini, maka dosa-dosanya akan diampuni, maka seperti dia dilahirkan dari perut ibunya. Ya, jika ada fadilah-fadilah seperti itu, maka itu artinya, katanya para ulama, fima bainahu wa bainallah, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara dia dengan ibad, dengan manusia, dengan hambanya Allah, harus ada istihlal, harus ada meminta halal. Ya, kalau tidak memberikan apa yang kita dolimi kepada dia, atau kita kalau punya kesalahan, kita minta halal, minta ridho kepada dia, ya, itu baru kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan surut taubat salasah. Syarat-syaratnya taubat itu dikatakan oleh para ulama ada 3 syaratnya. Ya, al-iqla' anil maksiyah, dia langsung mencabut dirinya daripada perbuatan maksiat. Dia tadi itu tidak langsung mengentas dirinya dari kemaksiatan. Wan nadam, dia tadi itu menyesal daripada perbuatannya. Kemudian wal azam alla yaud, dan dia tadi itu memastikan dirinya punya iktikad untuk tidak mengulangi daripada itu perbuatan maksiat. Itu syurutut taubah. Syarat-syaratnya taubat diterima ada 3. Tapi kalau ditambahi, kalau perbuatan dosanya itu adalah bainahu wa bainal ibad, dari antara dia dengan manusia, tambahi 1. Apa itu? Thalabul halal. Minta ridho kepada yang bersangkutan. Kalau kita mendolimi daripada harta, ya kita kembalikan. Kalau kita mungkin pernah berkata-kata sesuatu yang tidak bagus, kita minta ridhonya dia, minta halal. Kalau tidak dimaafkan bagaimana? Itu Allah, Pak. Yang penting kita sudah minta maaf, kita minta ridhonya, kita tadi itu benar-benar tidak akan mengulanginya. Kalau dia tadi itu tidak memberi maaf, yaitu Allah. Nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sedikit, Pak. Itu disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nanti di hari kiamat itu akan ada munadi, ada malaikat yang menyerukan. Menyerukannya begini, liyakum man ajruhu alallah. Harap berdiri bagi orang-orang yang punya simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berdiri. Sampai diulangi 3 kali, liyakum man kana ajruhu alallah. Sampai 3 kali. Bingung mereka, ini pahala yang bagaimana ini? Kok tidak ada yang tahu. Akhirnya disebutkan oleh malaikatnya tadi itu, liyakum man kana al-afina anin nas. Berdirilah bagi orang-orang yang suka memaafkan kepada manusia. Fayakumun fahum qalilun. Akhirnya mereka tadi itu berdiri, ya. Dan mereka jumlahnya tidak banyak, sedikit. Ya. Dan mereka jumlahnya tidak banyak, sedikit. Mereka siapa itu? Mereka yang suka memberi maaf kepada saudaranya. Bahkan Pak, itu disebutkan dalam sebuah nasihat, sifatnya muslim yang sejati itu yakbalul ma'adzir. Suka menerima uzur saudaranya. Namanya manusia, Pak, ya. Kadang punya kesalahan, punya kelalaian. Ada saudaranya minta maaf, minta maaf, aku terlambat, aku begini, minta maafnya begini. Itu suka ngasih maaf. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Tapi sifatnya munafik itu enggak suka nerima uzurnya saudaranya. Hatta 1000 alasan. Wah, mau 1000 alasan sama sampean, tetap sampean marah sama dia. Tetap enggak mau ngasih maaf sama dia. Oh, ini salah satu tanda-tanda an-nifaq. Tanda-tandanya orang munafik, ya. Disebutkan dalam hadis, kalau orang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar sungguh-sungguh tobat kepada Allah. Namanya manusia, Pak, ya. Kadang-kadang kan berbuat salah. Punya salah kepada saudaranya. Minta maaf, tidak dimaafi. Atau sudah terlanjur, sudah berbuat salah, orangnya tidak ada. Pindah rumah, tidak pernah ketemu lagi, atau sudah meninggal, bingung ini, apa ini cara minta maafnya. Akhirnya orang ini tobat,
tobat kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu hatinya yang benar tadi itu dan menerima tobatnya. Nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan diselamatkan oleh Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Sayyidina Umar, "Bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kita ini sedang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi itu tertawa. Dan kita ini biasanya kalau Nabi itu tiba-tiba tertawa, ini berarti ada sesuatu yang Nabi kagumi, takjub Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Nabi, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau ketawakan? Engkau tersenyum ini kenapa? Katanya. Nabi SAW mengatakan, "Rajulani min ummati." Nanti di hari kiamat itu ada dua orang dari umatku. Waqafa baina yadayillah. Dua-duanya ini sedang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, hadzal ladzi dzalamani." Ya Allah, orang ini adalah orang yang mendolimi saya ketika di dunia. Wa khudh madlamati minhu. Ya Allah, saya tuntut hak saya dari dia. Katanya orang ini. Katanya Allah, ayo dibayar. Katanya dia, ya Rabb, dari mana aku bayar orang ini di akhirat? Dunia sudah ada. Kemudian orang tadi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kaifa tasna' bi akhik?" Kalau begitu apa yang kamu ingin lakukan dari saudaramu ini? Wa khudh hasanatih, katanya orang ini. Ya Allah, kalau begitu saya minta pahalanya dia, kasih ke saya. Katanya dia, "Loh, saya ini butuh pahala ya Allah. Ini di akhirat ini saya butuh pahala ini. Saya bahkan tidak punya pahala," kata dia. Kemudian orang tadi itu mengatakan, "Kalau begitu ya Allah, ambil dosa-dosa saya, taruh ke dia." Bingung orang ini. Kemudian ketika itu, Nabi ketika cerita itu Pak, Nabi nangis terus. Ma'asyadda hadzal yaum. Waduh, begitu berat ya hari itu ya, kata Nabi. Ya apa ini kalau kita dituntut sama saudara kita. Ini nuntut kita, itu nuntut kita. Ya apa ini, kata Nabi. Nangis Nabi Pak. Cuma ketika itu Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Falamma qad alimallahu taubatahu wa qabila taubatah." Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memang sudah tahu, ini hamba sebetulnya ketika di dunia sudah tobat. Tobat dengan benar-benar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendolimi saudaranya. Kemudian Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang didolimi tadi itu, "Irfa' ra'sak wandur madza tara." Coba kamu angkat kepalamu dan kamu apa yang kamu saksikan? Kemudian dia mengatakan, "Ra'aitu manadin madain min dhahab wa qusur min fiddah." Ya Rabb, aku menyaksikan ada sebuah kota yang terbuat dari perak, istana-istana dari emas, ya, mukallalah bil lu'lu' wal jauhar, yang dihiasi dengan permata-permata, mutiara-mutiara. Begitu indahnya ya Allah. Ini kota ini punyanya siapa ya Allah? Punyanya Nabi siapa? Punya syahid siapa ini? Punya wali siapa ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ini kota liman yamliku thawabaha." Adalah diperuntukkan untuk orang yang punya maharnya. Loh, siapa yang punya maharnya, Rob? Kamu. Kamu punya maharnya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya? Iya. Apa maharnya ya Allah? Bi afwika an akhika. Dengan kamu memaafkan saudara kamu ini. Kalau orang Pak tobat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima tobatnya dia, maka akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah apa? Bi afwika an akhika. Dengan memaafkannya kamu kepada saudara kamu tadi itu. Akhirnya dimaafkan sama dia. Setelah dimaafkan, faqad afautu anhu, kata dia. Ya Rabb, kalau gitu saya maafkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, wa khudh biyadi akhika wadkhulil jannah. Tuntun gandeng tangan saudaramu tadi itu dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita masih di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini termasuk waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya seorang hamba.
Ya, kita tobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih dan salat-salat yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dibayarkan utang-hutang kita diberi rezeki husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup. Ya Rabb. Ya Rabbana اعترفنا atarafna bi بأننا annana اقترفنا aktarafna وأننا أسرفنا على اللفظ وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma sallallahu ala afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslihna sya'nana kullah wa la taqilna li nafsina wa la ilaha min khalqika tarfadain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.